Tapi ya mau gimana lagi, kan sama sekali nggak ada paus yang bisa ngedengar suara dia. A solitary whale, broadcasting at a frequency that no other whale could understand. Terus ya ini yang paling terkenal, BTS, yang punya lagu dengan judul. Abis gue lihat-lihat, ternyata kita tuh udah lama ya nggak bahas binatang ya. Jadi ayo sekarang kita bahas binatang. Sekali-sekali konten ramah anak banget lah. Gue sekarang mau bahas satu binatang, paus, yang dijuluki sebagai paus paling kesepian di dunia. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas paus 52 Hz atau nama populernya Wellion 52 di Learning by Google. Sebelum kita bahas si Wellion 52, kita bahas dulu binatangnya ya. Paus. Paus ini sebenarnya binatang yang kayak apa? Karena ternyata masih banyak yang skip ini. Jadi jujur aja, pas beberapa kali gue bahas lumba-lumba kemarin, ternyata gue lihat nih ada beberapa komen yang cukup, loh kok kayak gini komennya. Kayak misalnya pas di episode yang Margaret sama Peter, yang manusia pacaran sama lumba-lumba, itu tuh ada yang komen, kok itu cewek mau ya sama ikan? Atau di video yang tradisi bunuh lumba-lumba di Kepulauan Faro, itu banyak juga yang komen, ya udah nggak apa-apa sih, cuma ikan doang. Atau komen, ikan lain ditangkepin buat dimakan lu nggak apa-apa. Kenapa sekalinya lumba-lumba lu malah pada protes? Aduh, terkejut hamba. Ini kan bukannya harusnya pengetahuan dasar di SD ini ya. Jadi ya udah, kita perjelas aja sekarang di sini. Jadi paus dan lumba-lumba ini, mereka ini bukan ikan. Mereka ini mamalia laut. Mereka bernapasnya nggak pakai insang, tapi pakai paru-paru. Mereka berkembang biaknya juga bukan bertelur, tapi beranak. Ini udah jelas sampai sini ya. Semoga abis ini nggak ada yang SD-nya cabut lagi. Sekarang kita fokus ke paus. Ciri-ciri paus yang orang paling hafal adalah, selain bentuknya yang gede banget, adalah lubang hidungnya yang terletak di kening mereka, yang biasa dipakai ngambil napas pas mereka lagi di permukaan air. Kalau menurut National Marine Life Center, walaupun sama-sama mamalia, tapi sistem bernapas manusia dengan paus itu beda. Pertama, kalau manusia kan bernapasnya hirup, buang, otomatis kayak gitu. Nah, kalau paus ini beda. Pas mereka muncul ke permukaan air, itu mereka ngambil oksigen lewat lubang yang ada di atas kepalanya. Dan pas mereka masuk lagi ke air, lubang itu langsung ketutup. Intinya jadi kayak nahan napas gitu. Walaupun mereka ke permukaan airnya jarang, sekali mereka ngehirup oksigen, mereka bisa langsung memenuhi 90% paru-parunya. Mantep ya. Kalau mereka nyemburin air tuh buat apa? Nah itu sebenarnya mereka lagi ngeluarin udara hangat dari paru-parunya. Kalau kita ya kayak kita lagi ngeluarin napas aja, kayak gitu. Tapi karena udara hangat yang dikeluarin dari paru-paru paus ketemu sama udara dingin yang ada di permukaan laut, akhirnya terjadilah proses pengembunan. Jadi efeknya paus ini kayak nyemburin air. Padahal di dalam paru-paru pausnya sama sekali nggak ada air. Yang ada cuma udara hangat. Abis mereka ngeluarin udara hangat dari paru-parunya, mereka narik napas lagi, dan ya udah abis itu mereka masuk lagi ke dalam air. Gitu kira-kira cara bernapas paus. Wow. Nah, paus ini kan termasuk hewan yang berkelompok ya, makhluk sosial banget mereka. Kalau mereka migrasi, itu mereka selalu melakukan perjalanan bareng-bareng, nggak pernah sendirian. Tapi di tahun 1989, Dr. William Watkins, peneliti dari Oceanographic Institution Woodhull, dia ini nemu satu ekor paus yang aneh banget. Aneh gimana? Jadi Dr. Watkins ini waktu itu lagi melakukan penelitian tentang frekuensi nyanyian khas paus jantan selama musim kawin. Paus ini kan biasa mereka berkomunikasi satu sama lainnya itu lewat suara, atau biasa disebut juga nyanyian yang bunyinya kayak gini. Nyanyian-nyanyian ini biasanya dipakai paus buat nyari kawanan dan buat nyari jodoh. Mereka berkomunikasi lewat nyanyian yang berada di frekuensi antara 12 sampai 25 Hz. Tambahan dikit, manusia bisa ngedenger suara di frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau suaranya di bawah 20 Hz atau di atas 20.000 Hz ya kita nggak bisa denger. Nah, pas lagi neliti frekuensi nyanyian paus di musim kawin ini, Dr. Watkins tiba-tiba nemu satu suara paus yang berada di frekuensi 52 Hz. Jauh di atas frekuensi maksimal paus yang cuma 25 Hz. Efeknya apa? Efeknya ya sedih. Sekencang apapun paus ini bernyanyi, seintens apapun dia mencoba mengeluarkan suara, tetap nggak akan ada paus lain yang bisa ngedengar suara dia.
Ngedenger aja nggak bisa, gimana mau ngerespon. Yang lebih sedih lagi, si paus 52 Hz ini bener-bener nggak berhenti bernyanyi selama musim kawin. Dia bener-bener berusaha keras buat bisa dapat pasangan. Tapi ya mau gimana lagi, kan sama sekali nggak ada paus yang bisa ngedengar suara dia. Aduh. A solitary whale, broadcasting at a frequency that no other whale could understand. Di catatan penelitian Dr. Watkins juga disebut kalau perbedaan frekuensi suara ini bikin si paus 52 Hz ini selalu sendirian. Nggak punya kelompok, nggak punya kawanan. Ya gimana dia mau punya kelompok kalau dia ngomong apa aja itu sama sekali nggak ada yang bisa denger. Kebayang nggak lu hidup kayak gini? Lu tinggal di lautan yang luas banget, dingin banget, tapi sendirian. Lu berusaha bersuara terus, berusaha nyanyi terus biar bisa dapat temen, tapi sama sekali nggak ada yang bisa ngedengar suara lu. Aduh. Nah, ini gue ada rekaman suara paus 52 Hz yang sempat kerekam. Lu denger sendiri deh suaranya. Gimana menurut lu? Kalau gue sih kerasa pilu gitu ya. Frekuensi suara si paus ini yang 52 Hz ini cuma bisa ditangkap radio sonar dari kapal laut sama kapal selam. Udah, itu aja yang bisa nangkap suara dia. Makanya akhirnya paus ini disebut dengan nama The Loneliest Whale 52. Atau ada juga yang nyebut Whalian 52, plesetan. Dari alien, makhluk asing, jadi Whalian, sama angka 52, 52. Angka frekuensi suara dia. A sound was picked up of a frequency no one had heard underwater before. 52 Hz. Nah, karena para peneliti so far cuma ngedenger suaranya doang, jadi sampai sekarang belum ada yang tahu Whalian 52 ini sebenarnya jenis paus apa. Apakah paus biru, atau paus bungkuk, atau paus sirip, sama sekali nggak ada yang tahu. Abis di tahun 1989 tadi, Andrew Revkin, jurnalis sains dari New York Times, dia ini bilang kalau sebenarnya Whalian 52 ini sempat ditemuin lagi di tahun 1992 sama Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Penelitian Dr. Watkins tentang Whalian 52 ini akhirnya dipublikasikan di tahun 2004 dalam bentuk jurnal Deep Sea Research. Dan dari sini ternyata banyak banget pihak yang tertarik sama paus ini. In 1992, a top-secret program of the U.S. Navy discovered a mysterious sound in the Pacific at a frequency of 52 Hz. Makin banyak penelitian dan ekspedisi yang dilakukan buat nemuin Whalian 52. Jadi terkenal akhirnya paus ini. Bahkan menurut Mary Ann Deher, ilmuwan biota laut, Whalian 52 ini memiliki popularitas yang setara sama artis Hollywood. Wah, semoga nggak star syndrome ya. Tahun 2015, peneliti nyoba semaksimal mungkin buat nemuin Whalian 52 di Samudra Pasifik. Mereka naruh mesin di laut. Mesin yang bisa ngeluarin suara dan nerima suara di frekuensi 52 Hz. Biar si Whalian 52 ini ngerespon. Biar dia datengin itu mesin. Disangka itu mesin temennya. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada respon sama sekali dari Whalian 52. Kemana dia ya? To find the 52 Hz whale, we have a bioacoustic team, real-time listening. So when we hear the 52 Hz sound, we can say, let's go over and investigate. Nah, makin kesini, makin ceritanya kesebar, makin banyak orang yang bersimpati sama si Whalian 52 ini. Makin banyak orang-orang yang minta para peneliti buat segera nemuin si Whalian 52. Kok bisa segitunya? Kalau menurut Andrew Revkin tadi, ini semua karena jurnal penelitian Whalian 52 tadi yang ternyata sangat menarik. Sampai bisa menyentuh emosi terdalam orang-orang. Kata dia, menarik bukan? Melihat bagaimana seekor paus yang kesepian karena perbedaan frekuensi suara ternyata bisa menarik simpati banyak orang. Tapi emang sedih sih. Bayangin aja, rentang hidup satu ekor paus itu bisa sampai 40-50 tahun. Bahkan kalau ternyata dia paus biru, itu rentang hidupnya bisa sampai 80-90 tahun. Lu bayangin, selama waktu dia hidup itu, dia selalu berenang kemana-mana sendirian. Sambil nyanyi, sambil terus ngeluarin suara. Ngarep bisa dapat teman, ngarep bisa dapat kelompok. Tapi sama sekali nggak ada yang bisa ngedenger suara dia. Aduh, jadi pengen nangis gua. Whales are social beings in that nobody is responding to him. This whale is lonely. Nah, karena ternyata banyak orang yang ngerasain kayak yang gue rasain ini, simpati, sedih ngedenger cerita Whalian 52 ini,
Akhirnya pelan-pelan mulai banyak seniman, penulis maupun musisi yang terinspirasi sama cerita Wellian 52 ini. Mereka pakai nama Wellian 52 ini, atau Well 52 juga bisa, sebagai simbol kesepian. Siapa aja tuh? Ada band rock asal Inggris, Dalmatian Rex and Agenton, yang bikin lagu judulnya The Loneliest Whale in the World. This is a song about the loneliest whale. Terus ada juga penulis asal Jerman, Agnieszka Jurek, yang bikin buku cerita bergambar buat anak-anak berjudul 52 Wall. 52 bahasa Jermannya apa ya? Gua nggak tahu. Terus ya ini yang paling terkenal, BTS, yang punya lagu dengan judul Wellian 52. Dan lagu ini juga yang bikin cerita tentang Wellian 52 ini makin terkenal dan dicari orang. Masukin gaya lagunya ya. Nah sebenarnya masih jadi pertanyaan sampai sekarang kan, Wellian 52 ini sebenarnya jenis paus apa? Kenapa frekuensi suaranya bisa beda sendiri kayak gitu? Akhirnya banyaklah teori yang muncul. Ada yang bilang frekuensi suara dia beda sendiri karena dia ini paus hybrid. Gabungan dari paus biru sama paus sirip. Tapi balik lagi, ini cuma teori liar. Kalau menurut lu gimana? Kenapa si Wellian 52 ini frekuensi suaranya bisa beda sendiri? Silakan komen. Mystery like this can still be around. Just shows how wild and crazy and mysterious nature still is. We're still coming up with things we can't explain. Oke, sekian dari Mega Googling kali ini tentang Wellian 52, paus paling kesepian di dunia. Ini kayak miris-miris gitu sih denger ya. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.